Lihat skuad timnas Indonesia sampai tepuk jidat, peluang Ragnar gagal. Reaksi gemas oleh Romeni, lihat striker timnas pada mandul. Ole Terher Romeni menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Striker asal Belanda ini disebut-sebut sebagai pemain naturalisasi yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika kabar ini benar, kedatangan Romeni tentu akan menjadi angin segar bagi timnas yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di stadion semakin memperkuat spekulasi bahwa Romeni akan segera diumumkan sebagai pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Banyak yang meyakini Erick Thohir mungkin akan memperkenalkan Romeni dalam waktu dekat, seperti yang dilakukannya saat memperkenalkan Nathan Chuaon. Jika demikian, ini bisa jadi sinyal pengumuman resmi mengenai proses naturalisasi pemain tersebut. Dan sayangnya, timnas Indonesia harus dihancurkan Jepang dengan skor sangat telak 4 gol tanpa balas. Meski sebenarnya timnas Indonesia tak minim peluang. Tercatat setidaknya ada 3 kesempatan peluang. Peluang pertama dimiliki oleh Ragnar Oratmangun yang mendapatkan umpan lambung dari Tom Haye dari belakang dan berhasil lolos dari kawalan bek Jepang. Namun sayang, eksekusi yang dibuat oleh Ragnar salah perhitungan sehingga mampu dimentahkan oleh Suzuki. Beberapa peluang juga datang dari umpan yang diberikan oleh Kevin Dix dari sisi kanan, namun lagi-lagi striker timnas ini belum ada yang bisa menyambut umpan matang yang diberikan oleh Dix, padahal gawang sudah melompong tanpa penjagaan. Tak hanya di babak pertama saja, namun peluang timnas sebenarnya juga datang di babak kedua. Namun Pratama Arhan yang mendapatkan kesempatan emas hanya melakukan placing dan bola mengarah tepat di pelukan kiper Jepang. Selain 3 peluang yang disebutkan ini, sebenarnya anak asuh STY ini masih memiliki beberapa peluang yang seharusnya bisa mendatangkan setidaknya 1 gol di laga ini. Meski harus kita akui, jika melihat dari jalannya pertandingan, memang kita masih di bawah Jepang jauh, entah dari umpan-umpan serta pressing yang dilakukan oleh Jepang. Bahkan dengan pergantian beberapa pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di babak kedua, timnas Jepang masih bisa mendominasi permainan penuh di GBK. Dan beberapa peluang yang dimiliki oleh timnas namun tak mampu diselesaikan dengan baik, membuat Ole Romeni yang melihat dari tribun VIP sampai stres. Beberapa kali direkam oleh kamera, Ole seakan gemas dengan peluang striker timnas yang gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja Ole seperti ingin bermain melihat kondisi timnas yang tumpul. Pasalnya di Eredivisie sendiri sejauh ini Romeni memang tumbuh subur sebagai pencetak gol FC Utrecht. Dan setelah kalah dari Jepang malam ini, peluang timnas Indonesia makin tipis untuk berada di urutan keempat klasemen saat ini. Namun kita masih ada 5 pertandingan lagi, dan jika ingin lolos tentu saja kita harus memenangkan semua laga atau setidaknya bisa menyapu bersih 4 laga untuk bisa mendapatkan 15 poin. Dan setelah laga usai, Ole Romeni memberikan komentarnya tentang betapa gilanya supporter timnas Indonesia saat memberikan dukungan kepada para pemain yang berada di lapangan. Romeni mengatakan bahwa dirinya sudah tak sabar ingin merasakan animo supporter sebesar ini jika ia sudah resmi berseragam merah putih nanti. Atmosfer pertandingan di sini sangat gila. Supporter tak pernah berhenti bernyanyi untuk mendukung para pemain, dan ini baru saya temui di sini, ucap Romeni kepada media.
Di laga selanjutnya, anak asuh Shin Tae-yong masih akan menghadapi Arab Saudi yang masih akan berlangsung di Gelora Bung Karno pada tanggal 19 November nanti. Dan di laga kontra Arab ini bisa dikatakan adalah partai hidup mati untuk Shin Tae-yong karena kita wajib menang untuk bisa memperbesar kesempatan naik di peringkat 4 di akhir perhitungan nanti.